Alkitabnya dilihat, sudah siap apa belum. Kemudian kalau kemarin diumumkan ada bahan-bahan aktivitas yang diperlukan, boleh disiapkan dulu. Nah, setelah itu kita duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Apakah kita semuanya baik? Baik. Wah, hebat, luar biasa. Puji Tuhan kalau kita itu semuanya baik dan sehat. Nah, anak-anak tahu nggak? Kita itu sehat, sekarang bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa. Ya, cinta kasih Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Nah, kalau kita itu sudah merasakan cintanya Tuhan, merasakan kasihnya Tuhan, yuk kita sama-sama dong juga membuktikan cintanya Tuhan yang sudah kita rasakan, kita juga berikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, ada keluarga kita, kakak, adik, papa, mama mungkin ya, yang ada bersama-sama dengan kita. Kita nyatakan cinta kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita nyanyi sama-sama. Boleh berdiri. Nanti kita pakai gerakan ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan ya, kita menyatakan cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk kita akan bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami pada hari ini sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan dengan pikiran kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang hadir pada hari ini. Berkati mereka juga yang mereka mungkin belum bisa bersama-sama dengan kami, supaya mereka tetap mempunyai kerinduan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di rumah kita pasti memiliki saudara, ya kan? Ada kakak, ada adik, mungkin ya.
Kalau tidak ada kakak, tidak punya adik, anak tunggal, pasti kita punya papa atau mama gitu ya. Atau mungkin ada saudara-saudara yang lainnya. Kita kakak, adik, papa, mama itu dikatakan dalam satu keluarga. Ya, satu keluarga. Ya, kalau kita dalam satu keluarga, kita harus saling mengasihi. Betul ya? Kalau kakak kita minta tolong, adiknya memberi pertolongan atau enggak? Nah, pasti kita berikan pertolongan ya. Sebaliknya, kalau adiknya membutuhkan pertolongan kakaknya membantu atau tidak? Pasti membantu. Papa, mama juga sama. Karena kita adalah satu keluarga. Dalam satu keluarga harus saling mengasihi, saling mencintai. Apalagi kalau kita itu di dalam Tuhan. Kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Kita harus saling mengasihi, saling mencintai. Supaya apa? Supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta kesejahteraan, ya, hati yang nyaman ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kalau kita jadi satu keluarga dalam Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dinyatakan melalui keluarga kita. Orang-orang yang berada di dekat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena Yesus sayang pada kita. Dan Tuhan Yesus juga nyatakan itu di dalam firman-Nya. Tuhan kasih tahu melalui firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semuanya, ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kita pujikan sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, Yesus itu menyatakan itu sayang kepada kita semuanya. Ya, yuk kita sama-sama mendengarkan pengumuman hari ini. Juga akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Titi. Silakan, Bu. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak ada pengumuman yang khusus hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat, semua dalam sikap doa yang baik, hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur pada pagi hari ini. Anak-anak kami luar biasa. Kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberi hati yang selalu cinta kepada Tuhan. Hati yang selalu mengasihi kepada Tuhan. Anak-anak boleh selalu rindu dan rindu datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak boleh beribadah secara online lewat YouTube maupun online melalui Zoom, di mana anak-anak kami boleh belajar firman Tuhan, anak-anak kami boleh mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami yang masih kecil dalam asuhan Papa dan Mama. Biarlah anak-anak kami ini boleh bertumbuh secara jasmani, semakin besar, semakin sehat, diajar oleh Papa, Mama, juga diajar tentang firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sudah sekolah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah mereka, biarlah anak-anak kami ini boleh rajin, boleh tekun, boleh setia di dalam belajar, sehingga mendapatkan nilai yang baik, boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati orang tua, boleh melakukan tugas-tugasnya dengan jujur dan kebaikan. Masa-masa pandemi ini Tuhan, sebagian anak-anak kami sudah sekolah di sekolah, tatap muka dengan guru-guru, biarlah setiap kami boleh tetap sehat. Kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami yang mencintai kami semua, menyayangi kami semua, mengajar kami. Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit, untuk Vano yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menolong melalui Papa dan Mama yang merawat, melalui obat dari dokter, anak kami, adik kami, teman kami Vano, boleh sehat kembali dan boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak kami, teman kami, adik kami Clairin yang jatuh sehingga tangannya retak. Tuhan juga mengasihi, Tuhan menolong melalui Papa dan Mama yang merawat, menjaga, dan obat-obatan dari dokter
supaya anak kami kelahirin boleh cepat pulih. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak kami semua selalu menjaga kesehatan dan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sekolah Minggu GP Kris Malang. Kami boleh belajar di dalamnya. Kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami, sekolah minggu kami, orang tua kami, papa dan mama kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau bagi kelas untuk belajar firman Tuhan. Kita akan klik join pada saat anak-anak ada join ya. Silakan. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Loh, mana nih suaranya? Buka mic-nya dong. Loh, nggak ada yang buka mic ya? Mana nih? Siap. Siap, Kak. Siap. Siap, pinter semua. Oke, adik-adik. Siapa yang hari ini sudah mandi angkat tangan? Loh, kok ada yang langsung gelap nih? Oh iya, iya. Ya, turunkan. Siapa yang sudah sarapan pagi angkat tangan? Oh iya, iya, iya. Oke, good, pinter ya. Siapa yang tidak disuruh angkat tangan, angkat tangan? Oke, adik-adik, untuk supaya kita konsentrasi lagi, tangannya mana nih yang punya tangan dua? Yuk, tangan dua mana nih? Yuk. Majukan di kamera, majukan di kamera. Tepuk tangan 3 kali. Oke, siap. Oke, adik-adik, sebelum kita mengawali cerita kita, mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih hari ini Tuhan kasih kesempatan pada kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, melihat bagaimana firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami telinga dan hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk kami boleh nantinya mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, sehingga kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai Kak Mulyadi ini sebagai saluran berkat, mata, mulut, telinga, hati, semua pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya setiap orang yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini boleh mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, cerita kita kali ini yaitu tentang persaudaraan. Wah, siapa di sini yang punya saudara? Angkat tangan, tunjuk jari saja. Wah, good, pinter ya, punya saudara. Punya kakak, punya kakak. Oh ya, good. Punya adik, punya adik. Oh ya. Punya saudara keponakan, keponakan. Banyak ya, ada ya. Oh, ya, oke, turunkan. Ya. Nah, adik-adik, Kak Mulyadi punya gambar ini sekarang, ada foto anak-anaknya Kak Mulyadi. Anaknya Kak Mulyadi ada 3, adik-adik ya. Nah, ini kita nantikan. Nah, ini ada 3 dari yang pertama itu ada tulisan ya. Yang pertama ini namanya Hermes. Yang kedua ini namanya Asema. Yang ketiga namanya Adon. Wah. Jadi mereka namanya keluarga ya, jadi ya. Sifat mereka beda-beda. Ada yang suka usil. Kadang ada yang godain adiknya. Adiknya godain kakaknya, kakaknya godain adiknya, bertengkar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya saudara, itu pasti begitu ya adik-adik ya. Terus bahkan sampai ngambek, sampai marahan. Ini apa, pipinya digembok, marahan begitu ya. Tapi adik-adik, kalau tidak ada salah satu, mereka saling mencari.
ada waktu itu kakaknya lagi keluar ya. Adiknya nungguin. Sebentar-sebentar tuh tanya sama papa, Mang. Wah, mana kakakku, Pak? Mah, mana sih kok kakak belum pulang? Lama sekali. Ya. Gitu, adik tungguin sampai pulang. Nah, ini ada suatu kejadian, adik. Suatu hari, yang nomor 2, si Sam ini punya tugas mendadak. Dan harus mengumpulkan video untuk esok hari. Adik-adik, tanpa dikomando, mereka langsung bagi-bagi tugas. Si Hermes yang besar itu langsung menjadi sutradara, menata gerak gini, gitu, harus begini, kamu harus begitu. Si Adon, si kecil, nggak kalah tadi, menawarkan diri. Kak, aku nanti yang edit. Tak kasih musik dan tulisan yang bagus. Wah, mereka kompak banget, saling membantu. Saudara meringankan beban saudara yang lain. Wah, bagus tadi. Nah, sama dengan cerita yang ada di Alkitab ini, adik-adik. Nah, pada suatu hari, di sebuah daerah di tepi sungai, tampaklah seorang anak perempuan kecil sedang berjalan mengendap-endap. Sepertinya dia melihat sesuatu di tengah sungai itu. Dia mengendap-endap, adik. Di antara rerumputan dia lihat. Wah, pandangannya tajam satu titik terhadap satu benda yang terapung di tengah sungai. Apa ya itu ya? Dia terus mengikuti benda itu yang ada di sungai itu. Tak sedikit pun pandangannya lepas dari apa yang dilihatnya tadi. 1 meter demi 1 meter. Tak terasa dia berjalan ratusan meter dari tempatnya semula. Semakin jauh terus berjalan. Sambil melihat dan mengendap-endap di antara rembutan tadi, adik. Oh, tiba-tiba wajahnya tersentak. Hah? Dia berkata, waduh, sekelompok wanita sedang mandi di depan sana. Seakan jantungnya berdegup semakin cepat. Ada duduk. Seiring apa? Benda yang dilihatnya tadi mendekati sekumpulan wanita yang lagi mandi. Wajah kekhawatiran jelas terlihat di raut keningnya, adik. 10 meter semakin dekat dari kumpulan wanita tadi. 7 meter, semakin dekat. Aduh, 4 meter, aduh, kok semakin dekat ya, aduh. Tiba-tiba di antara wanita itu langsung berteriak, hei, lihat, apa yang aku temukan? Wih, wajah wanita kecil tadi yang mengikuti benda tadi, bagai disambar petir, adik. Hah? Wajahnya pucat. Aduh, nafasnya tertahan. Nggak sempat nafas, adik. Detak jantungnya seakan-akan berhenti. Mendengar teriakan dari salah satu wanita yang mandi tadi. Wanita tadi ngomong, sebuah kotak hitam. Sebuah kotak hitam. Wow, dibuka dilihatnya. Ternyata ada bayinya. Oh, kasihan ya. Rasa iba dan senang bercampur jadi satu. Kulitnya putih, pipinya montok. Bagus perawakannya itu, adik dilihatnya. Wow, kata salah seorang wanita tadi sambil menunjukkan kepada wanita yang pakaiannya paling bagus di antara mereka. Sang putri, lihatlah. Dia lihat. Wow, bayi. Sang putri melihat dan berkata, kasihan ya bayi ini, sambil mengamat-amatinya dengan teliti. Lucu, tentulah ini bayi dari seorang Israel yang mungkin saja dibuang ya, kata si putri tadi. Gadis kecil tadi melihat semua kejadian itu dengan hati yang khawatir. Terlihat jelas dari keningnya yang terkerut. Matanya mensipit. Apa ya yang akan dilakukan si putri itu ya? Tiba-tiba putri itu berkata, aku akan mengangkat bayi ini sebagai anakku.
Sontak adik gadis kecil tadi terbelalak. Hah? Tanpa berpikir panjang, serta tidak tidak peduli lagi risiko di sekitarnya dia. Banyak orang, dia bersembunyi tadi di antara rumput tadi, langsung beranjak dari tempat persembunyian dan langsung berkata, "Putri, jika engkau mau, aku akan mencarikan ibu pengasuh buat bisa menyusui bayi itu." Wajah gadis kecil itu memelas. Matanya seakan berkata, "Jawab ya, jawab ya, ayo jawab ya Putri." Sang putri menjawab sambil memandang anak perempuan itu, sambil memandang bayi yang ada di kotak itu. "Panggilkan untukku." Tanpa berpikir panjang lagi, gadis kecil tadi itu berlari sekuat tenaga kembali ke tempatnya semula. Dalam hatinya dia bersorak, "Adikku selamat, yeah." Nah, adik-adik, tahukah cerita tentang siapakah ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Miriam. Miriam? Cerita utamanya tentang siapa? Menolong siapa tuh adiknya? Menolong Musa. Iya, pintar sekali. Menolong Musa, adik-adik. Nah, kita tahu nih ya tentang kisah tentang Musa ya. Itu Musa itu siapa sih adik-adik? Kalau boleh tahu? Ada yang tahu? Boleh mic-nya dibuka terus ditutup lagi. Iya, Yediel. Adiknya Musa tuh adiknya Miriam dan Harun. Loh, bukan itu. Pertanyaannya, Musa ini siapakah Musa ini? Ayo, ada yang tahu? Bayi Allah, bayi. Musa, kalau kita tahu tentang cerita ya. Siapa tuh? Nabi. Iya, Nabi. Hakim. Oke, tutup dulu sekarang. Sekarang tutup dulu ya. Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Ingat gak? Waktu kecil dulu ceritanya. Ingat ya? Baru ingat ya? Nah, kalau kita tahu, adik-adik, Musa itu adalah pemimpin besar, adik-adik. Nah, bayangkan ini ya. Nah, tapi sebelumnya, Kak Mulyadi mau bertanya dulu ya. Timbul nggak di dalam hatinya adik-adik ini sebuah pertanyaan. Kenapa ya Musa itu kok ditaruh di sebuah kotak ya? Ditaruh sebuah kotak terus dihanyutkan ke sungai ya. Kenapa ya? Ada nggak pertanyaan seperti itu adik-adik? Mungkin di antara adik-adik pernah bertanya seperti itu ya. Nah, ini ceritanya begini adik-adik. Pada waktu itu penguasa kerajaan Mesir yaitu Pak Firaun itu khawatir adik-adik melihat perkembangan penduduk Israel itu, bangsa Israel itu semakin banyak memenuhi daerah Mesir sebagian besar. Dan Firaun waktu itu, Pak Firaun takut, Raja Firaun itu takut banget kalau bangsa Israel ini menyerang negara Mesir itu dan menghancurkan negaranya. Wah, begitu ya. Oleh karena itu, Firaun waktu itu memerintahkan dengan tegas, setiap anak laki-laki yang lahir dari perempuan Israel harus diapakan tuh? Dibunuh adik-adik. Wow. Musnahkan. Iya, dimusnahkan, dibunuh. Oleh karena itu, ibunya Musa dengan berat hati adik-adik, dengan sedih. Aduh ya apa ya anakku laki-laki lo ini. Wah, gitu ya. Dia menyembunyikan adik-adik. Menyembunyikan di sebuah tempat yang tersembunyi tentunya. Tapi karena bayi Musa ini semakin lama semakin besar, tangisnya gimana tuh? Tangisnya semakin keras. Semakin keras adik-adik. Akhirnya apa? Kalau disembunyikan di belakang rumah atau di dapur, pasti kalau ada pasukan lewat, pasukannya Raja Mesir, siapa tuh? Suaranya apa tuh ya? Wah, langsung dicari. Pasti akan dibunuh. Gitu. Akhirnya apa? Ibu Musa punya akal adik-adik. Waduh,
Tak bikinkan aja wis untuk sementara. Ini bayi kecil ini tak sembunyikan di tempat untuk tak hanyutkan di sungai aja. Biarin nggak kedengeran jauh gitu ya. Kalau nangis nggak kedengeran dari rumah begitu. Tapi apa? Dijaga oleh kakaknya. Kakaknya mengasihi loh adik-adik, mengasihi si Musa. Mungkin ya bisa jadi ya si Miriam ini menawarkan diri, mah aku aja yang jaga kakak, tapi aku takut mah. Mamanya mungkin ya bisa jadi begini, Dek, kamu dianu aja di pinggir sungai aja, jangan sampai kelihatan orang. Itu ya bisa jadi loh ada. Adik, kembali ke cerita Miriam tadi. Misalkan nih ya, si Miriam itu enggak mengasihi adiknya, kira-kira gimana tuh? Aku nggak mau jaga adikku. Apa di tepi sungai, bahaya loh mah. Ada ular besar, ada buaya, Sungai Nil. Wah, Sungai Nil ya. Musa itu dibuang di Sungai Nil. Sungai Nil itu lebar mah. Terus ada buaya, aku takut, aku nggak mau lah. Itu nggak ada di hatinya Miriam, adik-adik. Dia mengasihi si Musa, bayi kecil Musa ini dengan tulus, dengan mengambil misalkan ada bahaya, wes aku nggak takut bahaya, aku nggak takut bahaya, aku terjang aja bahaya itu. Oh gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, berarti apa? Si Miriam ini dia adalah orang yang sangat berjasa terhadap proses penggenapan kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Dengan apa tadi? Dengan melalui si Miriam ini, Tuhan pakai adik-adik, dengan kasih si Miriam tadi, Tuhan pakai supaya apa? Musa yang di sungai itu diselamatkan. Gitu adik-adik. Nah ini kesimpulannya adik-adik ya. Kita tidak tahu kehendak Tuhan Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini loh ya, mau jadi apa nanti. Kita tidak tahu adik-adik. Kita juga tidak tahu kehendak Tuhan terhadap saudara-saudara kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk saudara kita tidak tahu. Kira-kira rencananya apa ya untuk saudaraku, bahkan untuk aku sendiri nanti besar itu jadi apa nggak tahu ya. Bisa jadi loh ya adik-adik ya. Adik-adik bisa jadi presiden Indonesia yang kesekian, nomor sekian. Bisa jadi pemimpin dunia yang hebat. Wow. Bisa jadi menteri. Menteri teknologi, Menristek gitu ya. Atau menteri direktur utama PLN. Direktur utama Garuda Indonesia. Hebat. Nah, jadi kita nggak tahu apa nanti kita besar nanti jadi apa. Tapi mulai hari ini adik-adik kita yakinkan bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk adik-adik. Juga rencana dahsyat untuk saudara-saudaranya adik-adik di rumah. Bisa kakak adik-adik, bisa adiknya adik-adik yang hari ini mendengarkan Kak Mulyadi cerita ini ya adik-adik. Nah adik-adik, biarlah melalui cerita ini adik-adik bisa mengasihi saudara dengan tulus. Bisa mengasihi kakak, bisa mengasihi adik-adik, bisa mengasihi saudara yang lain sepupu dengan baik. Supaya apa? Supaya orang lain nanti besar nanti ataupun nanti sekarang ini waktu kita kecil ini, orang lain boleh melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus boleh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, jika adik-adik hari ini ada saudara, ada kakak, adik yang di kiri kanan, ada nggak yang didampingi kakak atau adik di samping kiri kanan? Ada ya? Ada? Kalau nggak ada, cari. Kalau yang punya adik, cari adiknya, bawa HP-nya. Kalau yang punya kakak, cari kakaknya, bawa HP-nya, kasih salam sama mereka. Kasih salam. Tuhan Yesus mengasihimu. Berikan ucapan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo adik-adik, cari adiknya. Atau kalau nggak ada, cari orang tua. Ada nggak orang tua di samping kiri kanannya yang mendampingi? Ada? Mana nih? Kok nggak ada semua? Adekku di kelas kecil. Oh iya. Oke. Oleh karena itu, nanti ya, berarti nanti selesai firman Tuhan ini, nanti datang sama mereka.
kakak datang sama adik, adik datang sama kakak, kasih salam. Kalau nggak ada adik, kakak datang sama orang tua. Kasih salam sama mereka, peluk mereka. Adik, kakak, aku mengasihimu. Kalau nggak ada, peluk orang tua. Papa, mama, aku mengasihi kamu. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih hari ini atas kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pesan hari ini begitu indah. Kami ingin lebih mengasihi saudara kami, kakak kami, adik kami, saudara sepupu kami, ataupun papa mama kami. Kami ingin ya Tuhan, melalui kami yang hadir hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh melihat kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan menghafalkan ayat hafalan. Diambil dari Efesus 5 ayat 2. Buka. Efesus 5 ayat 2a. Sudah ketemu semua? 5 ayat 2a. Efesus 5 ayat 2a. Sudah ketemu? Mana nih Alkitabnya nih? Sudah ya? Oke, siap. Ini Kak Mulyadi. Efesus 5 ayat 2. Sudah ketemu? Ada yang belum baca Alkitab nih? Ada yang belum bawa Alkitab? Buka Alkitab? Oh ya. Nah, minggu depan boleh dipersiapkan dengan baik ya. Oke, baik, bareng-bareng ya kita membacanya. Efesus 5 ayat 2a. Bareng-bareng buka mic-nya. Boleh dibuka. Efesus 5 ayat 2a. 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah A saja ya, bagian A. Dan hiduplah di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2a. Dicatat adik-adik ya, baik-baik ya. Efesus 5 ayat 2a. Dan hiduplah di dalam kasih. Nah, sekarang seperti biasanya, Kak Mulyadi punya apa nih? Punya coklat nih, ada 2. Oke, adik-adik siapkan ya. Ini adik-adik siapkan. Sekarang Kak Mulyadi bikin kuis ya. Siapkan Japri. Jadi chatting pribadi, siapkan dulu. Ada yang belum ngerti chatting pribadi? Yuk, pencet di situ chatting pribadi. Ke Kak Mulyadi. Nah, Kak Mulyadi akan tes ini. Oke, sudah ya? Oke, siap. Dulu tunggu sebentar, Kak Mulyadi lihat. Oke ya, siap-siap ya. Pertanyaannya, pertinyi ini ya. Sekarang dengarkan baik. Pertinyi ini ada 2. 2 ini harus sempurna, adik-adik ya. Yang pertama, siap-siap nih ya. Tulis nanti ya. Ini pertanyaan yang pertama. Dengarkan baik-baik. Isi dari ayat hafalan hari ini. Efesus 5 ayat 2a. Ditulis Efesus 5 ayat 2a. Isinya harus sempurna. Oke ya. Jangan dikirim dulu loh ya. Jangan dikirim dulu. Yang kedua, pertanyaan kedua. Siapakah? Ya. Yang paling cepat nanti dia dapat. Yang sempurna ya. Efesus 5 ayat 2a yang sempurna. Oke, siap ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapakah saudaranya Musa? 2 orang, kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Oke, kirim sekarang.
Ada dua loh ya pertanyaannya ya. Hati-hati, hati-hati. Pertanyaan pertama dan kedua. Oke, Kak Mulia dilihat nih. Nanti. Sudah? Oke. Kamu lihat dulu, lihat ya, pelan-pelan nih. Siapa nih? Ada si siapa ini? Vio. Vio. Oh, ini harus dua ya. Harus dua nih, harus dua. Pertanyaannya ada dua. Isi dari apa itu? Ayat hafalan tadi dan bentar ya, kok ini Kak mau lihat dicek dulu. Wah, ini secara keseluruhan dulu sebentar ya. Iyo, dan hiduplah dalam kasih Miriam dan Harun, Yediel, Rafael, Stefania, dan hiduplah dalam kasih. Nah, ini ada pemenang sudah. Ini yang lengkap nih sudah. Ada Efesus 5 ayat 2a dan hiduplah dalam kasih dan nah ini ada komanya nih. Yang pertama yang benar dan lengkap ya, dua pertanyaan yaitu si siapa nih? Si Katalia. Siapa ini? Katalia nih. Katlea. Oh, Lea. Ye, Lea. Aduh, kasihan deh yang lain. Yang lain ini loh, kok belum ada ya juara duanya? Cepetan. Siapa yang belum ini? Juara satu sudah Lea, sudah kelihatan. Juara dua, ayo. Yang belum sempurna, sempurnakan lagi. Efesus 5 ayat 2 ditulis dengan sempurna. Dan pertanyaan kedua yaitu siapa saudara dari Musa? Kakak laki dan kakak perempuannya. Ayo. Yediel sudah. Kak Mulyadi yang yang menilai ya. Yediel dari tadi belum lengkap, semuanya masih satu-satu. Ayo diketik lagi. Balapan, siapa ini? Ayo, go. Ayo, ketik lagi. Yang cepat dia yang dapat. Efesus 5 ayat 2a-nya itu yang A tok ya. Dan hiduplah di dalam kasih itu sudah benar. Jawaban yang kedua yaitu Miriam dan Harun. Sudah. Yediel masih belum lengkap Yediel. Ayo lagi. Ayo yang lengkap satu message itu yang lengkap. Juara duanya belum ada. Ayo. Go. Ayo. Sedikit lagi. Yo. 2 menit lagi. Go. Cepat. Ayo, yang yakin siapa? Oke ya, kita tutup. Dalam hitungan 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Udah selesai. 2, 1. Yeah. Udah selesai. Aku udah lengkap. Kak Mulyadi yang menilai Udah ya. lengkap. Stop. Tunggu sebentar. Ya, betul. Waduh, ini barengan sama si Sevanya. Cuma nih, maaf ya, si Sevanya. Enggak, si Sevanya kurang lengkap ini jawabannya. Jawabannya kurang lengkap si Sevanya. Aduh, sayang sekali. Jadi, juara satunya adalah siapa tadi?
si Lea dan juara 2-nya Lea. adalah Yediel. Yuk, tepuk tangan. Yes. Oke, adik-adik, ini hanya sebuah permainan ya, adik-adik ya. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini, kasih terhadap saudara ya, adik-adik ya. Kak Mulyadi ingatkan kembali. Nanti setelah firman Tuhan selesai, kasih salam. Adiknya kasih salam kakaknya, kasih salam saudara yang lain, kasih salam papa mama, dan peluk mereka dan katakan apa? Katakan apa adik-adik? Tuhan Yesus mengasihimu. Oke. Oke adik-adik, demikian hari ini firman Tuhan dan kuis hari ini sudah selesai dan waktu selanjutnya kita akan foto bareng-bareng. Siapa yang tugas foto? Bu Titis, minta tolong. Oke. Yo anak-anak dibuka semua kameranya on cam ya. Talia, Karin. Talia boleh on cam? Mana ini wajahnya? Yuk kita foto sama-sama dulu. Naik sedikit nak. Ya, siap ya. 2. Sekali lagi. Oke, sudah. Oke, begitu aja. Kalau begitu, Oke. selamat siang, ketemu besok. Iya, betul Kak Bu Si? Ada yang lain? Ya, ketemu besok. Selamat hari Minggu, Selamat hari anak-anak. Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu. Sampai Salam untuk jumpa minggu keluarga. depan ya. Ditunggu.